Hai teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo pakai baju yang rapi ya. Kak Rosi kemana ya Kak Rosi ya? Ada Cela sama Cynthia tuh. Lihat Kak Rosi nggak di mana? Lihat Kak Rosi nggak? Nggak lihat ya? Oh, coba lihat ke situ aja. Di depan. Di depan, Cek. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, itu dia Kak Rosi. Kak Rosi, Ya? di jam 9 nih. Kok belum mulai ibadah sekolah minggu? Oh iya, udah jam 9. Yaudah yuk kita mulai. Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Adik-adik semuanya, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Rosi masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi adik-adik. Shalom adik-adik. Kurang kenceng. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Luar biasa. Kalau luar biasa boleh dong kasih tepuk tangannya. Adik-adik jangan ada yang duduk ya. Kita masih puji nama Tuhan ya adik-adik. Kita angkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Pakai gerakannya ya adik-adik semua.
firman Tuhannya itu tentang apa ya? Tentang angin ribut, tentang ada kapal-kapalnya juga adik-adik. Jadi kita mau nyanyi kapalku miring adik-adik. Pakai gerakan ya semuanya. Ayo Koko Abed. Menimpa kapalku, kapalku miring, apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, kapalku miring, ombak yang besar, ombak yang sangat tinggi menimpa kapalku, kapalku miring, apa dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi apa? Kaptenku. Sekali lagi, kapalku miring, ombak yang besar, ombak yang sangat tinggi menimpa kapalku, kapalku miring, apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Jadi adik-adik, kapten kita siapa? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tutup matanya, lipat tangannya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak untuk memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau
lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah masing-masing. Berikanlah kami pendengaran yang baik sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik kami semuanya ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan sama menyembah nama Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya buat kelasnya Abang Heri bisa keluarin Alkitabnya dalam bentuk seperti ini adik-adik, bukan handphone kalian ya. Sama untuk kelasnya Koko Ando sama kelas Kakak Rosi. Nah, tapi untuk kelasnya Cici Ella, Koko Abed sama Cici Cia bisa dibantu sama mama papanya yang ada di rumah ya. Nah, adik-adik kita buka dalam perjanjian baru ada di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Yuk kita buka sama-sama. Judul perikopnya itu adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, kita hari ini akan bahas tentang Yesus berjalan di atas air nih adik-adik semuanya. Tapi kita mau nonton dulu ya adik-adik film hari ini, biar adik-adik semua bisa ada bayangan bagaimana sih tragedi terjadinya Yesus berjalan di atas air ya adik-adik. Kalian bisa lihat ada di sebelah sini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka takut, lalu berseru, "Hah? Apa itu?" "Itu hantu." "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Hai kamu orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia lalu berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah adik-adik, tadi kita sudah kan nonton filmnya tentang Yesus berjalan di atas air. Nah adik-adik, kesimpulannya adalah sebenarnya kita di sini itu diajarkan untuk tidak merasa takut adik-adik. Jadi di sini itu Petrus awalnya kan dia mau ya adik-adik ya, tapi karena dia ngerasa takut dan kurang percaya, maka dia tenggelam ya adik-adik ya dari film yang ada. Jadi adik-adik sama seperti di kehidupan kita yang sekarang adik-adik. Kita tahu sekarang ini kita lagi menghadapi namanya virus corona adik-adik semuanya. Tapi kita nggak boleh takut adik-adik sama virus itu. Selama kita ada bersama Tuhan, pasti kita akan sehat dan kita nggak akan kenapa-napa adik-adik. Karena Tuhan yang berikan kita kesehatan adik-adik. Nah adik-adik semuanya, sekian dulu untuk firman Tuhan hari ini. Tapi tunggu adik-adik, Kak Rosi ada pertanyaan untuk kelas Paulus. Nah, stop. Saya lupa pertanyaannya apa. Kelas Elia sama kelas Paulus. Itu di situ, ntar di videoin gitu. Oh, kelas Elia beda? Kelas Elia ada gambar, Elia Bang Heri ya? Iya beda, nempel. Ntar saya kasih tahu caranya. Kalau tuh ya, bikin. Gambar. Oh, gambar. Tadinya mau mozaik tapi kayaknya ribet lah, nggak usah. Berarti pertanyaannya Paulus doang. Iya. Nah adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Tapi adik-adik,
kita ada tugas nih adik-adik. Untuk kelasnya Cici Ella, nanti Kak Rosi akan kasih kertas itu ada gambar. Adik-adik semua yang ada di rumah bisa dibantu mama papahnya atau kakaknya untuk diwarnain ya adik-adik. Dan untuk kelasnya Abang Heri atau kelas Elia, nanti Kak Rosi akan kasih video, kalian bisa lihat video tutorialnya ya adik-adik. Nanti kalian bisa tonton. Nah adik-adik, ini untuk untuk kelasnya Abang Heri atau kelas Elia ya adik-adik. Di sini ada kertas, itu ada gambar perahu ya adik-adik. Nanti Kak Rosi akan bagikan kertasnya ke kalian semua beserta dengan origaminya yang ada. Nah jadi gini adik-adik contohnya. Ini origaminya udah Kak Rosi gunting-guntingin, jadi kalian tinggal lem aja pakai lem kertas. Kayak gini ya adik-adik semuanya, dilem dengan rapi supaya warnanya jadi bagus, jadi cantik adik-adik semua. Jangan lupa awannya juga harus ditempel. Tenang adik-adik, semuanya kebagian kok. Untuk awannya, untuk perahunya juga kebagian semua ya adik-adik. Dan sudah digunting sama kakak Rosi. Nah adik-adik, gambarnya jadi seperti ini. Kalian sudah tempel dengan origami yang sudah diguntingin sama kak Rosi. Jadi hasilnya seperti ini. Dan lebih bagus kan adik-adik daripada gambar yang sebelumnya. Nah adik-adik, kalau sudah jangan lupa ditulis namanya, kelasnya sama ibadah online di hari Minggu yang tanggal berapa ya adik-adik. Oke adik-adik semuanya. Sekian untuk video tutorial hari ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah abis ini itu untuk kelasnya kakak Rosi sama kelasnya Koko Ando. Catat baik-baik ya adik-adik di kertas kalian masing-masing. Yang pertama, Yesus berjalan di atas air ada di perjanjian apa sih adik-adik? Tadi di situ Kak Rosi sudah bilang, dan di dalam video yang tadi tonton juga sudah dibilang ada di perjanjian apa dan ayatnya berapa. Jadi buat kalian semua yang dengerin atau nonton baik-baik pasti tahu. Untuk yang pertanyaan nomor 2, siapakah murid Yesus yang berjalan menghampiri Yesus? Sekali lagi, siapakah murid Yesus yang berjalan menghampiri Yesus? Nomor 3, ada di pasal dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, ada di pasal dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? Dan nomor 4, apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 27? Sekali lagi adik-adik, apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 27? Pertanyaan nomor 5. Apa yang dikatakan Petrus dalam ayat 30b? Apa yang dikatakan Petrus dalam ayat 30b? Dan pertanyaan yang terakhir, tuliskan ayat 28 dengan lengkap. Tuliskan ayat 28 dengan lengkap. Sudah adik-adik semuanya? Kalau sudah, yuk tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Yuk adik-adik bangkit berdiri, jangan ada yang duduk lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak Rosi masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak takut dengan keadaan yang membuat kami takut. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Saksikan di YouTube yang sama, di jam yang sama. Dadah adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita pakai masker buat jaga-jaga ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.